Jadi ibu itu memang harus pinter. Kalau enggak pinter ya gimana anaknya mau pinter kan gitu. Dan dari awal saya sampaikan komunitas yang paling berpengaruh adalah komunitas keluarga. Lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Nah, untuk sekolah dan sebagainya itu hanya membantu. Makanya kalau urusan pendidikan di keluarga kami itu totalitas berapapun biayanya, kami yakin Allah akan mencukupi. Assalamualaikum Sobat Mumtaz, kembali lagi di Radar Mumtaz TV. Kali ini kita masuk di edisi Kilau, kajian ilmu bulan suci Ramadan. Ya tentunya di hari ini kita sudah masuk di puasa ke minggu ketiga nggih. Minggu ketiga, jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa beraktivitas, masih bisa melaksanakan puasa dan mudah-mudahan nanti kita bisa berpuasa penuh sampai di akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Mumtaz, kali ini di edisi Kilau kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang insya Allah akan menginspirasi kita semua, khususnya orang tua yang ada di manapun berada, khususnya Sobat Mumtaz. Maka sebelum itu akan saya perkenalkan dulu, kita akan berbincang dengan bunda kita, yaitu Bunda Uzlifah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Sobat Mumtaz, dengan Bunda Uzlifah ini kita akan berbincang-bincang bagaimana nanti tentang pendidikan anak khususnya, bagaimana orang tua, keterlibatan orang tua dengan pengasuhan anaknya baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, Bunda, yang saya dengar nih, Bunda adalah salah satu juara, ya juara satu Bunda kalau nggak salah, juara satu perempuan inspiratif Kota Malang tahun 2019 Bunda. Ya. Alhamdulillah ya, ini adalah sosok Bunda inspiratif, perempuan inspiratif di Kota Malang. Bunda kalau boleh tahu aktivitas Bunda sehari-harinya seperti apa ini Bunda? Oke, baik. Terima kasih. Saya sapa dulu Sobat Mumtaz. Semoga sehat, baik, tetap semangat ya, dan selalu berkemajuan. Oke, baik, untuk terkait aktivitas ini kalau disampaikan mungkin juga ada yang percaya ya. Tapi selalu saya sampaikan saya bangga karena saya ibu rumah tangga. Itu yang pertama. Nah, kemudian sambilannya, nah ini ya, sambilannya ini alhamdulillah kebetulan kami ada portal berita juga ya, jadi saya pimretnya untuk oknews.co.in ya, yang sebelumnya oknews.co.id dan ada perubahan untuk di bulan ini. Kemudian saya banyak aktivitas, sebenarnya yang terbanyak itu di Aisyah. Jadi memang kalau dulu sudah pernah ngajar macam-macam, nah kemudian sudah akhirnya kami ambil keputusan sama suami juga fokus di Aisyah. Nah, saya di ketua Majelis Pembinaan Kader di Aisyah Kota Malang, di Majelis Dikdasmen di cabang Klojen, kemudian ranting juga masih ketua pimpinan ranting Aisyah. Nah, di rumah juga kebetulan ada lembaga pendidikan. Nah, ini saya juga ngomong anak-anak playgroup, anak-anak TK juga ada madrasah diniyah juga. Nah, itu kemudian selain itu juga, nah ini ya, semoga ibu-ibu nanti bisa diikuti. Saya sambil masak masih bisa menulis, saya sambil mencuci juga masih bisa membuat artikel ya. Saya sambil ngomong anak juga masih bisa membuat puisi. Nah, itu dimuat di OK News dan juga ada dimuat di pwmu.co. Nah, diklik aja Uzlifah pwmu.co nanti keluar semua. Alhamdulillah ya, diberi Allah pernah wawancara Buya Syafi'i, pernah wawancara Cak Nun, Bu Nurjana, Pak Haidar dan sebagainya. Itu saya bukukan menjadi buku literasi digital.
itu. Kemudian ada 2 buku lagi, dan sebenarnya ini ada dua naskah saya di penerbit. Itu sehari-hari saya. Dan yang utama adalah saya ini ibu rumah tangga. Gitu. Ya, Sobat Mumtaz. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu tuh bukan menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan, nggih Bunda. Tetap harus produktif meskipun hanya sebatas ibu rumah tangga, nggih. Tapi dengan ibu rumah tangga seperti yang Bunda katakan tadi, dengan mencuci ada inspirasi untuk menulis, dengan memasak muncul inspirasi untuk menulis, dan semuanya bisa dituangkan. Begitu nggih Bunda. Nggih. Baik Bunda. Mohon maaf tadi saya belum menyampaikan bahwa jenengan adalah ketua Majelis Bidang Kader di Pimpinan Daerah Aisyah, Sobat Mumtaz. Jadi beliau ini adalah pengurus Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Kemudian Bunda, kalau boleh tahu ini Bunda, dengan aktivitas yang begitu banyak, putra panjenengan berapa ini Bunda? Kok sebegitu fleksibelnya dengan kegiatan sehingga sepertinya dengan anak-anak ini sudah terlepas begitu? Putra saya 5. Oh, alhamdulillah. 5. Dan alhamdulillah kami tidak pernah melepas anak-anak. Ini juga nasihat dari Abah almarhum ya sama Ibu. Nggak tahu Abah sama Ibu dulu itu pernah ngomong ke saya, kalau bisa jangan dititipkan anakmu. Nah, itu juga menyupport kami. Jadi anak-anak kami itu sudah terbiasa kami bawa kemana-mana. Bekerja, kebetulan kami itu ada The Haki Center. Haki Center ini bentuk lembaga, saya sama suami, saya sama suami bentuk lembaga yang membidangi apa saja, mulai penelitian, dulu pernah juga. Nah, yang kemarin terakhir itu kebetulan suami diberi kepercayaan untuk ngurus pertambangan ya sebelum pandemi. Nah, itu. Nah, jadi anak-anak kami itu sudah terbiasa kami ajak bekerja. Saat saya ngajar juga saya gendong. Saat saya aktif rapat di Aisyah itu saya gendong. Jadi ibu-ibu Aisyah itu semua kenal putra-putri saya. Semua kenal. Saya selalu menggendong. Nah, kenapa sekarang enggak gendong? Karena yang ragil itu tadi yang salim dengan panjenengan sudah kelas 3 sudah tidak mau digendong lagi. Jadi anak-anak saya kalau tidak waktunya sekolah, tidak mengaji selalu bersama kami. Gitu. Alhamdulillah Sobat Mumtaz. Lagi-lagi suatu inspirasi buat kita bahwa meskipun dengan putra atau dengan anak-anak yang banyak 5, tapi tetap tidak menghalangi aktivitas panjenengan sampai dibawa beraktivitas, berkegiatan kemanapun, ya saking pengennya selalu dekat dengan putra-putrinya panjenengan. Kemudian Bunda berbicara tentang perempuan inspiratif ini Bunda. Kami ada informasi bahwa jenengan punya gagasan Be Smart Parents atau Be Smart Mother. Nah, itu konsepnya bagaimana Bunda? Ya, jadi awalnya itu memang saat saya ditunjuk untuk mewakili Aisyah. Jadi saya di perempuan inspiratif itu mewakili Aisyah, kemudian yang akhirnya beberapa tahap, ada 3 tahapan saat itu. Jadi agak ketat juga, mulai pendaftaran, kemudian setelah 3 tahap lolos itu juga masih ada beberapa tahap lagi yang kami lalui, sehingga terjaring 40, terjaring lagi 20, akhirnya terjaring lagi 10. Dan kemudian saya terpilih itu. Nah, saya yang bawa konsep itu memang terkait dengan dengan pembangunan bangsa. Nah, pembangunan bangsa ini tidak terlepas dari generasi kita terkait dengan kualitas anak bangsa. Nah, untuk menjadikan generasi yang berkualitas, untuk menjadikan anak-anak bangsa kita yang berkualitas, itu kan tergantung bagaimana karakter mereka. Nah, karakter ini itu dibentuk dari lingkungan. Nah, lingkungan mana yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Itu menurut kami. Jadi, lingkungan pembentukan karakter anak ini kan ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat. Nah, bagi saya lingkungan keluarga ini yang mempunyai peran yang sangat penting. Kalau bisa saya prosentase itu 80% itu dari pengaruh keluarga, baru sisanya itu lingkungan sekolah, lingkungan. Saya selalu sampaikan kalau ngisi parenting itu bahwa sekolah, madrasah diniyah, tempat ngaji itu hanya membantu. Tetapi yang bisa menjadikan anak itu mau seperti apa itu keluarga.
Nah, keluarga ini tidak terlepas dari sosok ayah dan bunda. Saya selalu sampaikan, saya itu sedih kalau setiap parenting yang hadir banyak perempuannya. Di mana bapak-bapaknya? Saya bilang gitu. Padahal ini anak lahir tidak hanya Ibunya saja. hanya ibunya saja. Pasti ya. Ini kan ada bapaknya, anak itu lahir. Benar. Nah, artinya itu sangat penting. Nah, inilah konsep itu yang kemudian tapi karena Allah mengkodratkan perempuan itu untuk kemudian menjadi ya gawang pengasuhnya di rumah, walaupun tidak bisa dinafikan ya, bekerja pun dihalalkan oleh agama, tidak apa-apa, asal untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Nah, akhirnya itu kemudian muncullah konsep bahwa ya pembentukan karakter anak, pembentukan ini karakter bangsa itu harus ada para perempuan-perempuan yang smart, harus ada perempuan-perempuan yang tangguh. Untuk bisa menjadikan anak yang berkarakter baik, itu di sebalik itu ada ibu yang mempunyai kepandaian yang sangat luar biasa. Inilah kemudian di mana-mana setiap kali kemudian kalau ada acara-acara dinas sosial, biasanya ya yang sering kami diminta dinas sosial dan anak itu kami selalu mengkampanyekan soal ini. Dan kemudian ada acara-acara lain di pemerintahan, baik itu di FKUB maupun di parenting atas nama Aisyah maupun atas nama pribadi, itu saya selalu mengkampanyekan Be Smart Mother karena ini sangat penting. Jadi ibu itu memang harus pinter. Kalau enggak pinter ya gimana anaknya mau pinter kan gitu. Oke. Baik Bunda. Okay. Dari poin ini tadi bahwa disimpulkan bahwa ibu itu harus pintar. Yeah. Nah, menurut jenengan kepintarannya itu seperti apa Bunda? Apakah harus sekolah tinggi ataukah seperti apa dalam pendidikan dan pengasuhan putra-putrinya? Oke. Di agama sudah dijelaskan bahwa belajar itu kan mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Nah, ini insya Allah sudah yang sangat populer. Nah, itu. Nah, untuk menjadi apapun, menjadi sosok ibu itu pun ya, itu harus punya ilmunya. Ya. Makanya kemudian di Aisyah itu kan ada yang namanya klinik keluarga sakinah. Nah, ini saya termasuk di dalamnya, dulu pernah jadi sekretaris dan sampai saat ini masih terlibat. Nah, ini kemudian itu yang pertama jadi untuk masalah ada sekolah ibu, ada sekolah ayah, ada sekolah pranika, bimbingan pranika. Ini yang menginisiasi itu sebenarnya PDA Kota Malang, yang kemudian dibawa ke muktamar. Saat itu saya ingat sekali di Jogja, ya. Kemudian diadopsi oleh kemudian Kabupaten Banyuwangi, oleh Bupati Banyuwangi. Kemudian juga akhirnya sekarang kemenak banyak yang sekarang kan melakukan itu. Jadi sebelum menikah ada bimbingan pranikah dan sebagainya. Itu sebenarnya ide utama itu saya ingat sekali inisiasi dari Aisyah. Nah, itu itu tujuannya ya untuk memberikan bekal ilmu pada calon ibu. Karena calon ibu itu gak cuma nikah wis mari ngono sudah ya oleh enak itu enggak. Benar. Tetapi bagaimana mengatur keluarga ini, bagaimana kemudian membimbing anak, memberikan teladan pada anak, membangun jaringan, membangun komunikasi dalam keluarga, ya, kemudian mengkondisikan supaya keluarga itu harmonis, membawa supaya ini semuanya itu anak, ibu dan semuanya selalu berada dalam kebaikan, itu ada ilmunya semua. Ya. Sampai kemudian bagaimana mengajarkan anak mulai bangun tidur sampai tidur lagi berdoa. Maksudnya apa? Be Smart Mother. Ya kalau kita coba nanti Ustazah bisa ditanya. Setiap orang kalau ditanya anaknya kepingin apa? Ingin jadi anak yang soleh-soleha, ingin berguna, ingin jadi ini, ingin yang baik, ingin yang sangat orang tua. Nah, saya selalu sampaikan kalau menginginkan anak seperti itu harus dimulai dari orang tuanya. Kalau kemudian simpel saja, saya selalu sampaikan simpel saja, ya. Kalau ibu kepingin anaknya rajin ngaji, maka ibunya, ayahnya harus nyontohi ngaji dulu. Anaknya kepingin ibu itu kok anaknya rajin sholat, ya ibu bapaknya harus ngajari sholat dulu. Begitu. Jadi itu sematnya di mana ya sematnya ibu. Nah, ini kalau tidak punya bekal, ibu tidak akan bisa mencontohkan hal-hal itu. Intinya semat ini adalah berbasis agama. Jadi tidak harus kemudian tidak punya gelar sedikit pun, akan tetapi pondasi agama ini sudah kuat dan semua ilmu itu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu
semuanya sudah ada di situ. Maka itulah yang saya kategorikan bahwa ibu itu smart. Jadi bisa memberikan pendidikan, bisa memberikan pengarahan, bisa memberikan bimbingan berbasis agama. Oke. Alhamdulillah Allah sangat membuka wawasan sekali nggih sahabat Mumtaz. Jadi tapi begini Bunda, ini paradigma atau mindset dari wali murid ataupun dari para orang tua khususnya yang mungkin merasa tidak berpendidikan tinggi, hanya sebatas ibu rumah tangga. Nah, menjadikan pelarian bahwa sekolah itulah tempat pendidikan anak-anak. Udah pasrah, ya wis disekolahkan aja, saya nggak pinter ngaji, saya nggak pinter matematika misalnya, saya nggak pinter begini, ya sudah itu tugasnya sekolah. Nah, bagaimana tanggapan panjenengan ini Bunda? Oke, baik. Para ibu semua, ini saudaraku semua ya para ibu ini ya. Oke, baik ya. Jadi ya Allah itu juga sudah menyampaikan siapa orang yang paling mulia ya adalah orang yang paling bertakwa. Nah, orang bertakwa itu kategorinya itu kan insya Allah. Nah, ini sudah sering majelis taklim macam-macam insya Allah sudah paham lah. Artinya kita tidak boleh menilai dari casingnya, tidak boleh nilai dari bajunya. Ya, orang yang paling baik ya khairun nas ahlakum khuluqa, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Nah, ini sudah jelas. Jadi siapa mereka yang paling baik? Bukan mereka yang gelar profesor, bukan yang doktor, bukan. Bagaimana kita yang tidak punya gelar? Ya, Allah sudah menjanjikan bahwa kita bisa menjadi orang yang terbaik bila kita bertakwa, bila kita bermanfaat, karena seperti itu. Nah, kemudian disampaikan lagi oleh Rasul bahwa al-ummu madrasatul ula. Nah, ini juga itu selalu saya menjadi pengingat terus ya. Bahwa rumah ibu itu adalah pendidik pertama dan yang utama. Ini sudah jelas disampaikan, artinya mengingatkan. Mengingatkan apa? Ya kunci dari suksesnya pendidikan itu ya dari ibu, dari rumah. Makanya saat pandemi kemarin itu, awal pandemi itu saya sampaikan kemanapun bahwa ini bagian dari peringatan Allah untuk mengembalikan pendidikan pada keluarga. Nah, saya bilang gitu. Jadi yang biasanya tidak pernah kumpul, diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Kan itu kan juga kerja dari rumah ya, work from home itu kan bisa jamaah bareng, bisa ngaji bareng, bisa bisa sharing bareng. Yang biasanya tidak pernah tegur sapa datang, anaknya sudah tidur ya, belum bangun, orang tuanya sudah berangkat kerja. Saat pandemi kemarin banyak waktu yang untuk berinteraksi. Nah, itu kuncinya. Nah, kemudian saya sampaikan ya, tidak bisa kemudian mengandalkan sekolah atau tempat-tempat les dan sebagainya. Saya selalu tekankan bahwa tanggung jawab anak itu adalah tanggung jawab keluarga. Nah, dan dari awal saya sampaikan komunitas yang paling berpengaruh adalah komunitas keluarga. Lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Nah, untuk sekolah dan sebagainya itu hanya membantu. Maka ibu-ibu misalnya misalnya kemudian saya enggak bisa doa, saya enggak bisa sholat. Itu ada fungsi parenting. Di sekolah-sekolah kan ada parenting, ada majelis taklim tuh. Nah, materi-materi yang diberikan pada orang tua coba nanti bisa dikoreksi, istilahnya di list lagi. Materi yang dibutuhkan paling banyak orang tua itu apa? Yaitu yang nanti disampaikan di parenting. Nah, kalau karena saya majelis pembinaan kader Aisyah, saya selalu sampaikan ambil itu. Ya, para penceramah itu dari mubalik, mubalihot, Aisyah Muhammadiyah itu sabrek. Banyak sekali. Ya. Nah, kadang orang itu kan gumun dengan ustadz yang ya, baru mu'alaf sudah dijadikan pemateri. Kemudian agak misalnya sedikit kontroversi sedikit sudah dikagumi. Padahal untuk berguru itu kan harus jelas, nasabnya itu kan harus jelas. Nasab dan matannya itu yang diajarkan itu. Jadi tidak bisa kita menggantungkan sekolah saja. Ini ya itu saya tidak hanya ngomong saja karena sudah banyak hal yang saya alami di dalam keluarga, terutama dengan 5 anak ini ya tentu dengan
kemampuan yang berbeda, karakter yang berbeda, kan Nggih. seperti itu, Ustazah. Nggih. Nah, lanjut dari yang jenengan singgung, Nggih. mendidik dengan 5 anak dengan berbeda karakter. Kadang kan dengan orang tua yang 1-2 saja sudah mengeluh, aduh yang ini begini, yang ini begitu misalnya. Nggih. Pendidikan panjenengan yang jenengan terapkan di keluarga, khususnya di anak-anak bagaimana? Apakah jenengan harus menuntut kamu harus pintar begini, nanti besar harus kamu jadi begini misalnya, atau bagaimana Bunda? Sehingga sekilas saya dapat info itu kan putra-putrinya panjenengan itu bisa mengalir mengikuti, sebenarnya tidak jenengan tuntut tapi dia bisa mengikuti yang jenengan mau. Ngoten misalnya. Bagaimana itu jenengan menerapkan pendidikannya? Nggih, alhamdulillah ya. Saya bersyukur juga ya punya suami yang ya artinya Support bisa system, seias kata ya, karena bisa menjadi 2 tangan, bisa menjadi 2 kaki ini sehingga bisa berjalan seimbang, saling mengingatkan kami, ya saling mengingatkan, saling menasehati. Kami sangat percaya dan itu harus. Kadang ada keraguan, maka suami yang mengingatkan, tidak boleh gitu. Kadang suami yang ragu, saya yang mengingatkan. Kami sangat percaya bahwa Allah akan menolong hambanya yang menolong agama Allah. Itu kami yakin itu. Nah, untuk anak-anak ini, kalau di sekolah sama, insya Allah ya SD Muhammadiyah hampir semuanya sama ya, untuk tafid, untuk pendidikan akhlak, karakter, sholat duha dan sebagainya kan sudah. Nah, tapi apakah itu bisa berdampak kan gitu? Ini sesuai dengan tagline-nya Mumtaz ya. Benar. Akhlak berdampak. Nah, apakah itu berdampak ketika di rumah bagaimana? Apa mereka hanya sholat duha di sekolah saja? Apa mereka sopan hanya pada gurunya saja? Manutnya pada guru saja. Nah, ini kami di rumah seperti ini sama suami kebetulan ya, sama anak-anak. Yang pertama yang kami pantau betul, yang kami monitoring adalah sholat, terkait sholat. Nah, ini terkait sholat. Nah, kami sangat yakin bahwa anak-anak itu sudah ada catatannya sendiri nanti mau jadi apa. Itu sudah di takdirnya itu sudah. Tinggal nanti ketika dalam proses perjalanan ini dia mau mengambil takdir terbaik, kemudian sama Allah diberikan takdir terbaik, itu kan wallahu a'lam. Tetapi kami sudah yakin masing-masing sudah mempunyai jatah. Nah, tetapi yang kewajiban bagi kami adalah bagaimana kewajiban seorang muslim. Semua sudah tahu bahwa yang dihisab pertama kali adalah sholat. Maka ini sholat. Sholat yang utama. Nah, ini di rumah alhamdulillah ya, di sekolah diajarkan, di rumah kami juga memberikan contoh, memberikan teladan. Insya Allah alhamdulillah anak-anak kami kelima-limanya, insya Allah kalau dikatakan yang pertama itu akademiknya memang tidak menonjol, tetapi saya kira tidak terlalu dibawa, karena buktinya saja dia bisa diterima di Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta dari sekian banyak yang kemudian tidak diterima. Saat itu saja saya sama suami kaget, kok bisa diterima. Nah, ternyata kami kemudian diam-diam kami tanya pengujinya, berani dia nonjol di wawancara, tes wawancaranya. Jadi karena biasa kami ajak berorganisasi, beraisyah, bermuhammadiyah, dia dengan tegas mengatakan saya ingin berdakwah seperti mama, seperti papa, saya ingin mendakwakan Muhammadiyah. Nah, itu menjadi poin sendiri kalau di Mu'alimin sama di Mu'alimat. Sampai sekarang alhamdulillah sudah di Unmu dan sekarang sudah magang di Humas juga. Nah, artinya yang terpenting kami tidak lihat, walaupun itu rankingnya mesti 10 dari bawah. Tetapi karena sholatnya dari TK dia sudah puasa, dari puasa Ramadan itu sudah TK, mulai TK sudah. Nah, kemudian SD mulai sholat duha, SD kelas 2, kelas 3 itu sudah puasa Arafah, itu sudah puasa Syawal itu anak-anak kelas 3 sudah mulai. Nah, kemudian ini baru kalau puasa Senin Kemis ya saya kira baru saya pantaunya itu enggak tahu di pondoknya ya, tapi karena ini kan sudah di Malang ini ya baru sama adik-adiknya ini. Jadi anak-anak saya itu mulai yang kelas 3 tadi sudah Senin Kemis rutin top Senin Kemis, bahkan 2 bulan terakhir kemarin sebelum Ramadan sudah puasa Yaumul Bid, walaupun saya larang. Dan untuk urusan sholat
tidak perlu lagi bahkan di jalan pun juga biasa. Kemanapun kamu pergi, kalau sudah waktu sholat, ayo sholat, ya sudah terbiasa sholat di kendaraan biasa, sholat jamaah biasa begitu. Jadi ya karena apa? Teladan itu yang pasti akan nyontok orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya, ayo nak jamaah, tapi masih megang HP, masih enggak akan. Itu. Jadi, apalagi di usia anak SD gini Bunda, pasti yang ditangkap adalah apa yang dilihat, kan? Apa yang ditiru. Jadi yang seperti Bunda katakan tadi, misalnya sudah waktunya azan, kita nyuruh anak sholat, tapi kita sendiri tidak bergerak, ya pasti anaknya tidak mau nurut kan, Saya sama di guru-guru juga gitu. Jenengan selalu mengajarkan terkait dengan sholat jamaah macam murid, tapi panjenengan sendiri di rumah tidak melakukan. Nah, itu dia. Jangan harap bisa diikuti murid-muridnya. Itu kalau saya sampaikan di guru-guru waktu pembinaan dan sebagainya. Karena memang kuncinya itu teladan. Teladan. Siap. Oke, Bunda. Karena kita juga terbatas waktu ya, jadi mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol seleluasa mungkin lagi di lain waktu nggih, Bunda. Terakhir nih Bunda, poin yang ingin kami tanyakan ke panjenengan. Menurut panjenengan Bunda, pendidikan untuk anak-anak, khususnya anak-anak di usia dini ini, menurut panjenengan yang baik dari agama Islam ataupun dari ya Rasulullah, maksudnya itu seperti apa Bunda? Yang harus ya khususnya tadi memang harus fondasi agama memang penting, tapi mungkin jenengan punya trik-trik yang bisa di-share ke semua orang tua gitu, bagaimana Bunda? Yang perlu difahami ya untuk semua sobat Mumtaz ya, ini kadang kan kita di masyarakat itu kan banyak terembus bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mahal kan gitu ya. kan gitu. Saya selalu sampaikan, aku gak iso sekolah Muhammadiyah mahal. Saya bilang, sekolahnya mahal tetapi hasilnya itu sepadan dengan yang dikeluarkan. Saya bilang gitu. Untuk saya pribadi, kebetulan kami pribadi itu memang kalau untuk urusan sekolah, karena hak pendidikan anak ini anak mendapatkan pendidikan ini kan juga kewajiban dan itu juga anjuran dari agama. Nah, semua biaya terkait dengan pendidikan ini merupakan bagian sedekah yang wajib dikeluarkan kepada anak. Tidak boleh dikurangi. Nah, kemudian adanya fenomena sekolah gratis. Untuk saya pribadi sebenarnya tidak terlalu respect, tidak terlalu tertarik. Kecuali kalau gratis karena itu beasiswa, karena dapat penghargaan dan sebagainya. Karena apa? Karena di Rasul itu sudah menyampaikan ada 5 syarat untuk menjadikan pendidikan terbaik itu, salah satunya itu zakat, yaitu harta, biaya. Jadi mesti harus ada biaya. Lah untuk kertas saja itu loh ya butuh beli, untuk tinta itu butuh beli, gitu aja. Untuk ngambil mungut sampah itu loh untuk juga beli sampah dan sebagainya. Makanya kalau urusan pendidikan di keluarga kami itu totalitas berapapun biayanya, kami yakin Allah akan mencukupi. Karena kami niatkan itu yang harus kita keluarkan dan itu. Dan untuk di Muhammadiyah kami tidak pernah menanyakan misalnya ada potongan, ada Pak, enggak. Anak kebetulan sobat Mumtaz semua, anak-anak saya semua 5-5-nya di sekolah di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah semua juga yang pertama itu sekarang masuk di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur. Dia direktur lembaga media. Yang kedua itu di Mu'alimat Muhammadiyah, sekarang dia di Korps Mubalik Mu'alimat. Ya, kemudian yang ketiga di Paciran, di Pondok Modern Muhammadiyah Paciran itu kemarin menjadi bendahara pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, yang kedua ini sekarang sudah di SD, insya Allah juga akan mengikuti kakak-kakaknya untuk menggerakkan Muhammadiyah dimanapun berada. Jadi kalau urusan danas itu menjadi prioritas kami. Kami itu jarang, hampir tidak pernah sejak nyekolahkan anak pertama. Kami ini kan bukan PASN, bukan tidak tiap bulan dapat gaji. Jadi ketika kami sudah ada rezekian, mesti yang utama itu SPP, langsung 1 tahun, mulai dari anak yang pertama. Kami samakan semua. Kami tidak pernah membedakan soal itu. Dan insya Allah misalnya saat ini kelas 3, dia sudah kelas 4, dia nanti SMP itu sudah kami tabungkan masing-masing.
Dan anak-anak ini sudah terbiasa. Jadi kayak urusan misalnya memberi, dermawan dan sebagainya ya karena kami mencontohkan itu. Anak-anak kan punya celengan sendiri-sendiri. Nah, itu tiap Idul Kurban itu juga dibuka. Jadi masing-masing itu sudah kurban. Latihan kurban. Satu-satu. Sudah kurban, bukan latihan lagi. Begitu. Nah, itu dari mana? Itulah saya buktikan bahwa Allah itu menolong hambanya yang senantiasa menolong agama Allah. Jadi soal, makanya saya selalu bilang ke ibu-ibu, ya, kalau urusan SPP dan sebagainya dulu kan daripada beli pulsa, dulu kan SPP. Karena kalau nanti SPP-nya nunggak, ilmunya itu juga tidak akan mudah diserap oleh anak-anak dan juga rezekinya tidak akan mengalir deras itu. Karena itu bagian dari hak anak yang harus diberikan. Oke. Nggak terasa ini waktunya sudah berlalu ya, karena biasanya kajian ini akan kita isi setiap sebelum berbuka puasa, maka kita manfaatkan waktu supaya teman-teman atau sobat Mumtaz bisa menonton video kita. Baik Bunda, sebelum kita tutup, boleh diberikan statement sedikit untuk acara kita pada hari ini Bunda. Oke, sobat Mumtaz ya, yang sangat kami cintai, yang sangat kami banggakan ya. Baik dari serangkaian yang saya sampaikan tadi, saya sangat berharap silakan mencoba ya dengan tip-tip yang saya sampaikan ya, insya Allah ya bersama SD Mumtaz anak-anak panjenengan semua akan menjadi yang terbaik. Alhamdulillah dari cerita panjenengan, dari motivasi panjenengan, insya Allah bisa memberikan semangat dan inspirasi khususnya buat para orang tua di rumah, buat mama-mama ya. Tadi ada beberapa trik-trik ataupun cara-cara supaya kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Be smart parents, be smart mother. Ya, itu dia tagline kita untuk kegiatan atau wawancara kita pada hari ini dengan Bunda Uzlifa. Matur nuwun sangat Bunda sudah menyempatkan waktunya hadir di acara kita pada hari ini. Buat sobat Mumtaz, jangan lupa tetap saksikan program Kilau Ramadan, khususnya sekarang adalah edisi Kilau ya. Jadi tonton terus videonya di channel YouTube Radar Mumtaz TV. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial sobat Mumtaz. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do the best for the best.